Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya kawasan Jawa Tengah. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor menyebabkan ratusan jiwa terdampak. Kondisi ini pun diperkirakan akan terjadi hingga pekan depan. Dan di mana saja titik bencana serta antisipasi dari pihak terkait. Inilah segmen at large, banjir dan longsor melanda Jawa Tengah, waspada cuaca ekstrim. Pemirsa, kita akan melihat titik-titik mana saja yang terjadi banjir sejak awal bulan Januari tahun 2025. Yang pertama di kawasan Kebumen pada tanggal 4 Januari, banjir merendam 5 desa dan rumah warga serta Ponpes terendam banjir setinggi 60 cm. Kemudian di kawasan Banyumas, ini banjir merendam 15 titik di 3 kecamatan serta terdampak warga ini sejumlah 1.564. Kemudian di kawasan Tegal, banjir setinggi 1,5 meter merendam 1.840 rumah warga. Dan di Batang, tanggal 20 Januari 2025 rendam 10 kecamatan serta ada 7.000 warga yang terdampak akibat banjir. Kemudian juga ada beberapa wilayah lagi di Jawa Tengah yang terkena dampak dari bencana hidrometeorologi seperti di Semarang. Pada tanggal 20 Januari, banjir merendam 7 lokasi dan rumah warga dipenuhi dengan lumpur. Kemudian di kawasan Grobogan, tanggal 20 Januari juga ada 41 desa di 11 kecamatan terendam banjir serta lebih dari 8.000 rumah tergenang banjir. Kemudian di Kendal tanggal 20 Januari juga ini banjir merendam 4 kecamatan dan banjir mencapai tingginya 2 meter serta di kawasan Brebes banjir merendam 9 kecamatan dan lebih dari 5.000 rumah warga terdampak. Nah, kemudian pemirsa, di pekan terakhir ini di Pemalang banjir merendam 2 desa serta 350 rumah warga terdampak, dan di Sragen juga banjir merendam 6 kecamatan dan sebanyak 946 warga terdampak. Kemudian di Demak banjir merendam 1.006 rumah di 4 desa serta lebih dari 4.000 jiwa terdampak. Dan yang baru-baru ini pemirsa di Pekalongan, dari tanggal 20 hingga tanggal 21 Januari 2025, di mana banjir bandang dan tanah longsor melanda Pekalongan dan ada 25 jiwa meninggal dunia yang berhasil dievakuasi dan ada belasan lainnya yang luka, dan sampai saat ini memang pihak terkait masih melakukan identifikasi untuk para korban yang sudah berhasil dievakuasi. Nah, pemirsa, analisis dari pihak BMKG adanya dinamika atmosfer menunjukkan aktifnya sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan. Ini menyebabkan pembentukan wilayah pertemuan massa udara dan belokan angin di kawasan Jawa Tengah. Maka dari itu Jawa Tengah ini memang mengalami cuaca ekstrim hingga kurang lebih sampai tanggal 27 Januari 2025. Nah, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sampai tanggal 27 Januari, dan juga adanya faktor dari angin monsun Asia membawa kelembapan tinggi serta adanya faktor La Nina lemah. Nah, pemirsa, monsun Asia diperkirakan tetap akan aktif hingga akhir Februari 2025 dan fenomena La Nina lemah ini akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2025. Dan juga ada gelombang atmosfer Rossby serta Kelvin, sehingga pihak BMKG juga mengimbau kepada masyarakat hingga pertengahan bulan Februari diimbau tetap waspada jika terjadinya hujan lebat dan juga adanya potensi banjir serta longsor. Nah, kemudian pemirsa, pihak BNPB juga telah mengadakan sistem untuk melakukan modifikasi cuaca, di mana BNPB ini melakukan penyemayan 2.000 NaCl di atas Laut Jateng. Pesawat karavan bernomor lambung PKSNN telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca pertama selama 4 jam 18 menit dan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025 atau pada kemarin, pemirsa. Sebanyak 2.000 NaCl disemai di atas ketinggian 8.000 kaki untuk modifikasi cuaca dan juga mengurangi dampak dari cuaca ekstrim seperti banjir dan juga tanah longsor di kawasan Jawa Tengah. Nah, pemirsa, kemudian juga PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor juga yang menyebabkan terjadinya banjir dan juga longsor, yaitu di beberapa tempat memang alih fungsi lahan menjadi penyebab terjadinya bencana. Sehingga untuk saat ini, pemirsa, pihak pemerintah daerah masih melakukan antisipasi dan juga melakukan pembenahan untuk wilayah tersebut agar tidak terjadi lagi bencana-bencana tersebut jika memang dikarenakan adanya dari pengalihan fungsi lahan di kawasan Jawa Tengah.
Dan pemirsa, kita akan langsung berdialog bersama dengan Abdul Muhari selaku Kapus Datinkom BNPB untuk melihat bagaimana penanganan bencana cuaca ekstrim di kawasan Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Abdul Muhari. Oke, pemirsa, kita akan kembali menyapa Pak Abdul Muhari selaku Kapus Datinkom BNPB. Selamat siang, Pak Abdul. Halo. Halo, ya selamat siang Pak Abdul. Apakah terdengar suara dari studio? Sudah, saya terdengar. Suara saya terdengar ya, Mbak ya? Ada gema di studio. Pak Abdul, untuk saat ini titik terparah bencana banjir dan juga longsor di kawasan Jawa Tengah ada di mana, Pak Abdul? Kalau untuk saat ini secara umum rata-rata banjir sudah surut kecuali satu di Grobogan, di titik di mana rel kereta api 4 hari lalu menggantung karena tanahnya tergerus banjir, kemudian sudah diupayakan percepatan perbaikan oleh PT KAI. Tadi malam kita mendapat laporan ada luapan air kembali sehingga penutupan tanah yang sebelumnya tergerus banjir ini terbuka kembali. Ini yang masih menjadi perhatian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pekalongan saat ini per kemarin ditutupnya pencarian di hari Jumat itu sudah ditemukan 23 korban sehingga menyisakan 4 korban yang kita optimis bisa kita selesaikan, bisa kita temukan sebelum batas waktu 7x24 jam pertama ini selesai, Mbak Gemma. Baik, Pak Abdul, apakah ada antisipasi lain yang dilakukan oleh pihak BNPB mengingat BMKG mengatakan bahwa cuaca ekstrim ini masih akan terjadi hingga tanggal 27 Januari mendatang? Ya, pertama kita coba kurangi intensitas pemicu bencananya ya. Tadi bagaimana sudah sampaikan bahwa BNPB dari 3 hari yang lalu kita sudah melakukan operasi modifikasi cuaca secara cukup intensif, dan kalau nanti dalam perakiraan cuaca oleh BMKG diperlukan peningkatan intensitas penyamaian NaCl untuk mengurangi atau mengurai intensitas hujan supaya tidak terfokus pada satu kawasan, kita juga akan tambah armada OMC kita, operasi modifikasi cuaca, sama halnya seperti kita melakukan di akhir tahun lalu. Kita melakukan hingga 24 jam secara non-stop selama 3 minggu berturut-turut. Ini juga akan kita lihat supaya operasi pencarian di Pekalongan dan perbaikan infrastruktur khususnya kereta api di Grobogan dan perbaikan tanggul juga di Grobogan yang mengarah di Demak yang mengarah ke Grobogan itu bisa selesai dulu. Ini akan kita fokuskan, kita masih berkoordinasi dengan BMKG apakah cukup dengan armada saat ini atau perlu penambahan armada. Kemudian itu dari sisi hulunya, dari sisi pemicu banjirnya, dari sisi hilirnya, dari sisi masyarakatnya. Kalau kita melihat peristiwa Pekalongan kemarin, ini kan di tempat wisata pemancingan ya, di tempat wisata air pada saat musim hujan. Nah, ini sebenarnya BNPB dengan Kementerian Pariwisata kita sudah melakukan, Menteri Pariwisata sudah menerbitkan edaran paling tidak di tempat-tempat wisata air ini atau wisata luar ruang itu memiliki 1 jalur evakuasi, 2 titik kumpul, ketiga sirine ketika kondisi darurat. Ini sangat penting sebenarnya. Sehingga masyarakat yang berwisata kita ini juga lagi dalam fase libur panjang ya sampai hari Rabu depan. Ini juga pasti banyak masyarakat yang menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata. Ini kita himbau benar ketika kita berwisata ke daerah wisata khususnya wisata air, wisata pinggir sungai, wisata air terjun, wisata glamping di perbukitan, perhatikan sekali ketika kita datang jalur evakuasi, titik kumpul, dan juga mekanisme-mekanisme apakah sirine, kedaratan, dan seterusnya. Ini sangat penting supaya tidak hanya kita bebankan tanggung jawab kepada pengelola, tetapi masyarakat yang berwisata pun kita juga harus mawas diri, harus siaga untuk kondisi-kondisi yang bisa saja kita tidak bisa tebak kondisinya seperti apa, tapi pada saat darurat kita tahu kemana titik kumpul, kemana jalur evakuasi, Mbak Keman.
Baik, jauhi titik-titik rawan bencana ya Pak Abdul. Pak Abdul, ini kan beberapa bencana memang terjadi di pemukiman warga ya, seperti di Pekalongan ini kan banyak warga yang terkena dampak ketika sedang berlindung di rumah salah satu pejabat di sana. Nah, apakah ada diskusi Pak Abdul mengenai relokasi warga di lokasi? Oh, saya koreksi. Di Pekalongan itu bukan berlindung di rumah pejabat, itu wisata pemancingan dan di situ ada kafe. Nah, pada saat itu banyak masyarakat yang ingin berlindung dari hujan di kan kalau di tempat pemancingan itu ada pondokan-pondokan yang tertutup oleh hujan dan ada kafe di situ. Nah, ini biasanya kalau di wisata-wisata air seperti ini proses atau waktu yang dibutuhkan dari kondisi normal, terus tiba-tiba longsor atau tiba-tiba banjir bandang itu sangat cepat, hitungannya detik hingga hanya beberapa menit saja. Nah, ini yang kita sampaikan juga himbauannya kalau misalkan mau berlindung pada saat kita kebetulan mengendarai motor pada saat hujan, hindari tempat-tempat wisata air atau tempat-tempat yang dekat pinggir sungai atau dekat di pinggir-pinggir tebing curam. Ini sangat membahayakan ketika terjadi hujan. Ini yang harus daerah-daerah seperti ini yang harus kita hindari, bukan berlindung di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ditanyakan tentang relokasi. Ini sudah menjadi bahan diskusi kita dengan Bupati Pekalongan. Kepala BNPB sudah menyampaikan segera hitung kerusakan rumah masyarakat dan infrastruktur fisik, supaya yang berkaitan dengan pertama dengan rumah masyarakat ini bisa kita segerakan, karena jumlahnya kalau longsor ini biasanya rumah masyarakat yang terdampak itu tidak terlalu banyak, tidak seperti kita bicara gempa misalkan bisa ribuan ya. Kalau longsor ini hitungannya hanya di kisaran puluhan. Nah, ini biasanya kita bisa percepat nih, pada saat darurat ini bisa kita kejar perbaikannya sehingga masyarakat kemudian tidak masyarakat terdampak tidak harus berada di rumah saudara atau kita berikan dana tunggu hunian terlalu lama sebelum rumahnya diperbaiki. Ini sudah kita sampaikan kepada Bupati, segera data, sampaikan permohonan kepada BNPB, segera kita tindak lanjuti. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan konfirmasinya Pak Abdul Muhari selaku Kapus Datikom BNPB sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang hari ini. Selamat kembali bertugas, Pak Abdul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.